Jadi kita awali sekarang dari apa sih sakit itu. Saya mengambil konsep dari bahasa Inggris ya, karena kalau di bahasa Indonesia kelihatannya variasinya kurang detail. Dalam bahasa Inggris, sakit itu kadang disebut disease, kadang disebut illness, kadang disebut sickness. Ini 3 istilah. Maksudnya beda. Dalam bahasa Inggris ini kadang-kadang kita 3-3-nya kalau di bahasa Indonesia kan ya terjemahannya sakit. Tapi dari yang dimaksud istilah itu sebenarnya berbeda. Kalau disease ini hubungannya dengan tubuh itu sendiri yang sakit, itu namanya disease. Kepala yang pusing itu disease. Gigi yang patah itu disease. Rambut yang rontok itu disease. Ini dokter itu biasanya pertama-tama yang dilihat ini, yang dicari ini akar penyakit itu di disease. Apa yang terjadi dengan organ tubuh kita. Ini yang perlu disembuhkan. Namanya disease. Beda sama illness. Illness ini juga sakit, tapi yang dilihat bukan apa yang terjadi dengan tubuh kita, tapi yang dilihat apa yang kita rasakan. Kalau yang disease tadi perlu disembuhkan, tapi yang illness ini harus dikontrol dan diatur. Mungkin rambut kita rontok, tapi rambut yang rontok ini bisa bagi orang tertentu biasa saja, bisa bagi orang tertentu bahaya ini. Gelisah dia. Nah itu illness. Jadi rambut yang rontok bagi saya itu biasa, orang itu nggak rontok ya. Tapi kalau pas ada orang lain rambutnya rontok, kan ada yang panik luar biasa, itu illness. Ada yang orang tertentu pusing sedikit itu biasalah, tapi bagi orang yang lain pusing sedikit aja sudah panik, itu illness. Bahkan ada orang yang tidak sakit tapi merasa sakit, itu illness. Tubuhnya itu biasa-biasa, tidak ada yang salah, tapi dia merasa sakit. Kalau dalam psikologi kan disebut psikosomatis itu. Jadi illness ini ada bedanya antara disease sama illness. Illness ini rasa individu tentang sakit yang dialaminya. Ada yang ketiga, yaitu sickness. Kalau sickness ini kesepakatan sosial. Jadi konsep-konsep dalam kehidupan kita, dalam budaya masyarakat kita, apa yang disebut sakit, apa yang disebut tidak sakit. Nah, ini namanya sickness. Jadi kalau yang disease itu organ tubuhnya yang memang secara faktual dia sakit, misalnya kukunya copot, kulitnya mengelupas, itu disease. Kalau illness itu yang dirasakan. Kalau sickness ini yang kesepakatan sosial budaya terhadap kondisi sakit. Kan ada masyarakat itu mungkin dulu zaman pengetahuan belum berkembang, mengalami apa, kata masyarakatnya sudahlah, itu bukan sakit kok, itu diganggu jin mana. Itu konsep sosial budaya. Jadi kesepakatan. Kalau teman-teman mengikuti dulu waktu kita belajar sesinya Michel Foucault, dia bahkan punya teori ya waras tidak waras. Di tengah masyarakat itu juga kesepakatan. Mana yang disepakati sebagai waras, mana yang disepakati sebagai tidak waras. Normal dan tidak normal itu juga kesepakatan. Jadi sakit itu
ternyata ada 3 kategori. Itu disease, apa illness, apa sickness. Mungkin disease-nya tidak kelihatan, illness-nya juga kita merasa biasa saja, tapi masyarakat menyebut itu sakit. Itu namanya sickness. Jadi 3 ini nanti beda di tengah masyarakat. Sickness itu misalnya apa ya? Masyarakat menyepakati perilaku tertentu sebagai sakit. Padahal kita sendiri nyaman-nyaman saja, enak-enak saja. Nah itu bedanya illness sama sickness. Mungkin juga disease-nya tidak kelihatan. Yang rusak apa tuh tidak tahu. Nah itu berarti ada beda antara disease, illness sama sickness. Terus, dokter dengan ilmunya itu kadang-kadang juga levelnya bisa dia melihat disease, atau melihat illness, atau melihat sickness. Melihat disease itu konsentrasi secara kuantitatif, melihat apa organ tubuh kita atau mekanisme fungsi tubuh kita yang dianggap nyeleweng sesuai teori yang mereka pahami. Atau illness ini melacak apa yang kita rasakan. Atau sickness, jadi disimpulkan sesuai konsep-konsep yang berkembang di masyarakat, bahwa oh ini sakit, ini tidak sakit, ini normal, ini tidak normal. Dari perspektif teorinya, nanti orang yang hanya melihat disease, pokoknya sakit itu ya dilihat dari gejala yang ada di tubuh. Penyelewengan apa yang ada di fisik kita. Kalau cara berpikir seperti ini namanya naturalisme. Ada yang kedua instrumentalisme. Instrumentalisme ini hanya melihat illness-nya, melihat rasa sakit yang dirasakan seseorang. Karena kadang-kadang seperti saya jelaskan tadi, ada orang ini harusnya sakit tapi tidak dianggap sakit, tidak dirasakan. Nah, itu yang semacam ini, yang melihat aspek ini namanya instrumentalisme. Ya contoh mudahnya, kalau teman-teman ada yang punya pacar ya, kadang-kadang kalau guyon sama pacar itu kan dipukul lah, dicubit lah, dijambak lah. Nah, secara disease, naturalisme, dicubit itu ya sakit, dijambak itu ya rambutmu rontok ya sakit, dipukul-pukul ya sakit, ya nyeri. Tapi tidak kita rasakan. Kita kelola, kita sikapi sakit itu harusnya sebagai sakit, tapi kan terus kita kelola sebagai menyenangkan. Jadi ada ternyata yang secara disease harusnya sakit, secara illness tidak. Ada orang yang bahkan mungkin sakit berat, tapi daya pasrahnya, sikap mentalnya yang luar biasa, sakit yang seberat itu ternyata tidak dia rasakan berat. Itu kan secara illness dia canggih mengelola rasa sakitnya. Meskipun secara disease kalau dilihat, yang terjadi ternyata ya harusnya dia sudah parah. Nah itu bedanya naturalisme sama instrumentalisme. Ada yang ketiga, konstruktivisme. Kalau konstruktivisme ini melihat sakit itu ya sesuai yang disepakati. Misalnya dulu di awal-awal ciri-cirinya orang corona itu bla 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 bla. Terus waktunya berkembang, ada gejala yang lain atau ada pengurangan gejala. Ternyata mengalami ini saja juga kemungkinan corona. Ini kan aspek sickness-nya, mana yang disepakati. Kesepakatan bersama di antara kita. Ini yang kita sebut sakit, ini yang kita sebut sehat. Di teori konstruktivisme ini ada pandangan bahwa sebenarnya situasi sakit dan sehat itu disepakati bergantung pada perilaku dan situasi masyarakat.
masyarakat kita tidak suka rasa nyeri, maka nyeri disebut sakit. Mungkin masyarakat tidak suka melihat orang gemuk, tidak suka lihat orang mabuk, maka kegemukan atau orang yang suka minum disebut penyakit. Padahal mungkin di negara yang lain orang minum itu dianggap biasa agar asal tidak berlebihan. Nah, jadi itu namanya konstruktivisme. Sakit tidak sakit sesuai kesepakatan masyarakat. Kalau instrumentalisme, sakit tidak sakit, yang dilihat apa yang kita rasakan. Kalau naturalisme, sakit tidak sakit, melihat aspek organ tubuh kita mana yang malfungsi, mana yang tidak berjalan semestinya. Ternyata sakit juga ada macam-macam pandangan.